Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini perlu disampaikan bahwa besok tanggal 5 akan dimulai proses pemeriksaan permohonan banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam sidang pemeriksaan banding besok, kami akan menanyakan mengenai permohonan kami agar di dalam pemeriksaan banding dapat dilakukan pemeriksaan mengenai alat-alat bukti yang krusial atau yang material yang mempengaruhi putusan pengadilan. Kami sudah menyampaikan bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama, hakim tidak memeriksa alat-alat bukti. Jadi kita sampaikan daftar alat bukti yang tidak dijadikan pertimbangan, padahal alat-alat bukti tersebut merupakan fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi yang memiliki korelasi kasualitas dengan keputusan yang diambil atau tindakan-tindakan perbuatan yang menjadi objek perkara. Yang kedua, kami juga menyampaikan adanya alat-alat bukti yang diterjemahkan secara berbeda, yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh majelis untuk menjatuhkan putusan. Jadi berdasarkan apa yang kita sampaikan, tentunya pengadilan banding apabila masih memiliki keraguan terhadap permohonan banding yang kita sampaikan, di dalam proses pemeriksaan banding, majelis banding dapat memeriksa kembali bukti-bukti yang sudah terungkap di persidangan memiliki kasualitas dengan perkara tetapi tidak dipertimbangkan, dan bukti-bukti yang diterjemahkan secara berbeda dari fakta yang sebenarnya yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis tingkat pertama. Nah, kita sangat mengharapkan karena bukti-bukti tersebut sudah kita deskripsikan secara jelas dan kemudian kita sajikan juga dalam bentuk audio visual sehingga bisa dilihat dengan baik dan gamblang. Kami sangat mengharapkan bahwa majelis akan mengabulkan permohonan kami untuk memeriksa alat-alat bukti tersebut di dalam persidangan banding. Namun demikian, apabila memang majelis sudah memiliki keyakinan yang sama dan dapat memeriksa bukti-bukti yang memang juga kita sampaikan di dalam permohonan banding kami berupa deskripsi dan rekaman-rekaman dalam bentuk elektronik, rekaman audio visual sudah kita sampaikan, dan atas penyampaian tersebut majelis hakim memiliki keyakinan dan kemudian dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta material yang terungkap di persidangan, kami dapat
menerimanya. Namun demikian, apabila majelis masih membutuhkan penjelasan atau hal-hal yang perlu didalami sehingga majelis banding memiliki pengetahuan yang sama dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat saja majelis banding tidak memeriksa kembali. Karena tanggung jawab daripada majelis banding juga mencakup terhadap fakta-fakta. Karena majelis banding ini masih sebagai judek faksi, artinya memeriksa fakta-fakta material yang terungkap di persidangan. Nah, kita harapkan agar putusan majelis banding dapat mencerminkan fakta persidangan, tidak seperti pada persidangan awal, karena pertimbangan-pertimbangan dasar-dasar yang digunakan untuk membuat putusan oleh pengadilan tingkat pertama itu sama sekali dan banyak yang mengabaikan fakta persidangan. Yang kedua, menerjemahkan secara lain, atau dalam bahasa yang lebih keras bisa dikatakan manipulasi dari fakta persidangan. Jadi salah satu contoh saja bahwa majelis dalam pertimbangannya menyatakan bahwa staf ahli menteri yang ditunjuk itu sangat dominan dan selalu memimpin rapat. Padahal alat buktinya, keterangan saksi dan notulen-notulen rapat menunjukkan fakta yang berbeda, bahwa seluruh rapat dipimpin oleh dirjen, oleh direktur, bukan oleh staf ahli. Dan bahkan di dalam notulen bisa dibaca, dan waktu itu sudah diungkapkan dalam persidangan, isi notulen tersebut justru menunjukkan bahwa yang aktif adalah para direktur dan para dirjen. Namun demikian, memang dari rekaman sidang juga kelihatan bahwa majelis tidak memperhatikan dengan seksama manakala fakta-fakta yang diajukan dalam kesempatan penggalian oleh advokat itu tidak dilihat, tidak diperhatikan secara seksama. Nah, sehingga memang bisa dinilai bahwa hakim pengadilan tingkat pertama sudah memiliki agenda dari awal untuk menjatuhkan vonis bersalah terhadap saudara Nadiem. Oleh karenanya, agar hal ini tidak berulang oleh majelis banding, kami mengharapkan bahwa fakta-fakta persidangan berupa alat bukti dan keterangan saksi dapat diperiksa kembali di dalam persidangan banding. Demikian. Baik, terima kasih teman-teman media sekalian. Tadi sudah disampaikan Pak Dodi tentang dasar-dasar banding kita dan hal-hal baru yang akan disampaikan di banding. Pada prinsipnya memang kita akan coba memperlihatkan dalam proses banding ini perbedaan antara putusan pengadilan pada tingkat pertama dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Kita akan tunjukkan itu beda-bedanya di mana, sehingga kita bisa membuktikan bahwa putusan tersebut tidak berdasarkan terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di persidangan. Kira-kira seperti itu intinya. Kami juga menambahkan bahwa kami juga menghadirkan kembali ahli yang kemarin belum sempat diperiksa di tingkat pertama. Ada saksi ahlinya Pak Ganjar dan Pak Alex Marwata. Semoga juga hakim pengadilan tinggi mengizinkan untuk saksi ahli ini diperiksa supaya lebih memperjelas tentang hukum pidana yang dimaksud dalam proses kasus ini.
Mungkin itu tambahan dari saya tentang proses bandingnya. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan tentang hasil dari Komisi Yudisial. Ya, seperti sama-sama kita ketahui, minggu lalu Komisi Yudisial telah membuat konferensi pers yang menjelaskan bahwa ada indikasi, ya, sudah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran etik oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nadiem tingkat pertama. Nah, ini kami perlu tegaskan bahwa kami menanggapi positif terhadap temuan-temuan dari Komisi Yudisial tersebut, karena sebelumnya tim kita, tim penasihat hukum, sudah melengkapi dan mengklarifikasi bukti-bukti yang diminta oleh Komisi Yudisial. Selain itu, yang paling penting adalah sudah ada indikasi kuat tentang tidak ditegakkannya sikap imparsial. Tidak ditegakkannya sikap imparsial, sikap independen, netralitas oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Kita bisa lihat ya, sikap itu misalnya contoh, dia menunjukkan keberpihakannya sejak awal. Ada beberapa hakim menunjukkan keberpihakan sejak awal yang tidak peduli terhadap saksi-saksi yang meringankan, tapi menggali sedemikian rupa terhadap saksi-saksi yang memberatkan. Ini melanggar prinsip imparsial. Lalu kedua, prinsip imparsial juga dalam proses peradilan yang wajib dilaksanakan hakim, memberikan hak yang sama antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum. Ini juga sudah pernah kami sampaikan, dan ini juga menjadi temuan dari Komisi Yudisial. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah prinsip imparsial itu berlaku ketika hakim memberikan putusan tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang ada muncul di persidangan. Nah, inilah yang sudah kita lengkapi di Komisi Yudisial dan sudah ditemukan indikasi awalnya oleh Komisi Yudisial bagian pemeriksanya, dan semoga nanti akan menjadikan putusan resmi yang menjadi pegangan bagi hakim-hakim di tingkat lanjut untuk agar lebih hati-hati dalam proses perkara ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dan sebelumnya juga Pak Dodi. Teman-teman, kita sangat terbuka untuk berdiskusi dan juga bertanya. Jadi kepada teman-teman yang mungkin kurang memahami terkait bukti-bukti apa saja sih sebenarnya yang dimohonkan nanti di tingkat banding gitu ya, dan fakta-fakta apa saja yang dimohonkan untuk diperiksa kembali, kita sangat terbuka untuk teman-teman bisa bertanya langsung kepada Pak Ari dan kepada Pak Dodi. Tapi sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, izinkan saya bertanya dulu ke Pak Ari. Pak, ada dua bukti penting yang perlu diperiksa, yang semestinya bahkan sudah diperiksa di persidangan di tingkat pertama, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang berkaitan dengan mekanisme pengendalian kewajaran harga dalam proses pengadaan. Yang kedua, bukti yang dimohonkan untuk diperiksa dan diungkap di tingkat banding adalah harga pokok produksi perusahaan produsen produk yang dinilai relevan untuk menguji validitas penghitungan kerugian negara. Seberapa penting sih Pak dua bukti ini dibawa ke tingkat banding dapat memberikan masukan kepada majelis yang baru untuk mempengaruhi pandangan atau keputusan majelis banding terhadap putusan yang ada? Jadi unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi ini adalah kerugian negara. Jadi kesimpulan daripada kerugian negara yang dijadikan dasar penilaian adanya tindak pidana korupsi oleh majelis hakim adalah adanya kemahalan harga yang dinilai oleh BPKP, terjadi kemahalan harga. Namun di dalam pengujian fakta-fakta terungkap bahwa laporan audit BPKP ini tidak mempertimbangkan adanya satu alat bukti yang cukup penting, yang sebelumnya tidak pernah diajukan, bahkan terkesan adanya penyembunyian alat bukti ini,
yaitu adanya surat jaminan mutlak, surat pernyataan jaminan mutlak dari seluruh vendor yang dijadikan sebagai syarat utama oleh LKPP untuk kegiatan pengadaan Chromebook. Nah, surat pernyataan jaminan mutlak ini tidak pernah dimunculkan, walaupun para saksi sudah menyampaikan hal ini di muka persidangan dan sudah menunjukkan alat bukti ini ke depan majelis hakim. Nah, majelis hakim di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan surat pernyataan jaminan mutlak ini karena tidak dijadikan barang bukti. Nah, pernyataan ini sangat kontradiktif dengan asas pengadilan tindak pidana korupsi, ya, yang mendasarkan kepada asas kebenaran material. Asas kebenaran material artinya bahwa sepanjang alat bukti itu terungkap di persidangan dan memiliki kasualitas, maka majelis hakim wajib mempertimbangkan. Apalagi alat bukti surat pernyataan jaminan mutlak ini bersesuaian dengan pernyataan Ketua LKPP. Nah, Ketua LKPP Bapak Roni di dalam keterangannya di dalam persidangan menyampaikan bahwa proses pengadaan Chromebook dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian tertinggi untuk menghindarkan adanya kemahalan harga, yaitu dengan mempersyaratkan bahwa seluruh vendor harus menyampaikan surat pernyataan jaminan mutlak yang isinya adalah menyatakan bahwa seluruh vendor akan mengganti selisih harga apabila terjadi kemahalan pembelian Chromebook, yaitu selisih harga yang dinilai mahal dengan harga yang seharusnya. Oleh karena itu, dengan adanya surat pernyataan jaminan mutlak yang isinya bahwa seluruh vendor akan membayar selisih harga kemahalan, maka tidak mungkin akan terjadi kemahalan. Atau apabila terjadi kemahalan harga, maka menjadi tanggung jawab vendor untuk membayar selisih harga tersebut. Dan dari keterangan-keterangan saksi, belum ada klaim dari auditor yang menyatakan adanya kemahalan harga, sehingga tidak ada kewajiban vendor untuk membayar selisihnya. Dan memang surat pernyataan jaminan mutlak ini, ya, bersesuaian dengan auditor, hasil audit BPKP, ya, yang melakukan audit kepatuhan dan audit kemahalan harga yang berkaitan dengan objek perkara, yang hasilnya laporan audit BPKP tersebut menyatakan tidak ada pelanggaran dan tidak ada kemahalan harga. Nah, sebenarnya ini sudah diatur di dalam KUHP yang baru dalam pasal 278 ya, atau 378, bahwa tindakan menyembunyikan alat bukti ini merupakan tindakan perintangan proses pengadilan yang ada sanksi pidananya. Nah, jadi apabila surat pernyataan jaminan mutlak ini diperiksa, ya, dan dijadikan dasar pertimbangan, maka tidak akan ada pemahalan dan tidak akan ada kerugian negara. Nah, ini kan menjadi dasar yang paling esensial di dalam proses persidangan ini. Pak Arief mungkin mau menambahkan, Pak? Ya, yang dimaksud Pak Dodi tadi obstruction of justice. Jadi obstruction of justice itu bisa terjadi juga kepada hakim yang memeriksa perkara. Seandainya ada bukti-bukti, ada fakta-fakta yang disembunyikan, lalu itu mengakibatkan menjadi terintangnya munculnya keadilan, maka itu adalah bagian dari obstruction of justice.
Dan obstruction of justice ini berlaku bagi kami pengacara, berlaku bagi jaksa, dan berlaku juga bagi hakim-hakim itu. Nah, ini yang dalam proses pemeriksaan juga di Komisi Yudisial. Seandainya ini nanti bisa ditemukan, maka temuan ini juga bisa sampai kepada pidana nantinya. Kira-kira itu. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi.